Cerita dimulai di sebuah toko kecil yang nyaman di tengah kota. Bagian depan toko itu dipenuhi dengan rangkaian bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya untuk dijual. Dengan pemandangan berbagai jenis bunga yang damai dan tenang, suara seorang pemuda yang mengeluh dari dalam toko itu sepertinya sama sekali tidak cocok dengan pemandangan itu. Ia membenamkan wajah dan rambut birunya di salah satu bukunya. Tampaknya siap untuk menyerah pada apresiasi akademisnya sama sekali. Namun kalian tidak dapat menyalahkannya. Dikelilingi oleh tumpukan buku pelajaran akan membuat kepala siapapun puyeng, terutama jika kalian tidak terlalu suka belajar. Ibu pemuda itu mengawasinya seperti elang. Ia tahu bajingan ini sudah mulai bermalas-malasan setelah hanya 5 menit hampir tidak mengambil buku setelah menjejali wajahnya dengan makanan. Ia sama sekali tidak membuat hidup ibunya mudah. Ia bahkan membandingkan dengan seseorang bernama Xiaoling dari rumah Bibi Wang yang pergi ke kelas tambahan selama 2 jam di siang hari. Ia seorang gelandangan dibandingkan dengan anak itu. Ibu ingin berkompromi. Jika pemuda ini tidak tahan membaca buku, maka ia bisa membantu menggantungkan keranjang bunga di rak-rak toko untuk saat ini. Tapi ia harus ingat untuk mengikat tali dengan kuat, karena akhir-akhir ini angin di kota semakin kencang. Apapun tugasnya, itu pasti lebih baik daripada membenamkan kepalanya di buku pelajaran. Tanaman gantung seharusnya adalah tanamannya yang perawatannya mudah dan hanya butuh air dan sinar matahari. Tetapi ibunya selalu bersikeras untuk mengubah posisi tanaman sesekali. Sambil menatap pot, anak laki-laki itu tidak bisa menahan keinginannya untuk sekedar menjadi tanaman. Semua tanaman hanya berjemur di bawah sinar matahari, minum air, tumbuh banyak, dan menjalani kehidupan yang malas dan nyaman secara keseluruhan. Meskipun ia yang menggunakan tangga yang cukup tinggi, ibunya tampak jauh lebih khawatir tanamannya akan jatuh daripada putranya sendiri. Rupanya ia melakukannya dengan salah, dan ia lebih suka melakukannya sendiri setelah berpikir ulang. Yang terjadi selanjutnya adalah kemampuan membunuh yang tidak wajar dari setiap ibu. Rentetan tanpa henti membuat anak mereka merasa buruk karena bermalas-malasan dan kurang motivasi. Ia bersikeras bahwa meskipun anak ini berubah menjadi tanaman, dia mungkin tetap akan menjadi gelandangan. Kesibukan kota cukup menyenangkan untuk berganti suasana dari kekacauan toko bunga yang disebabkan oleh ibu yang menakutkan itu. Dimarahi oleh ibunya berulang kali selalu membuat pemuda itu sakit kepala parah. Saat ini dia berjalan di jalan, menguap malas sambil setengah hati membaca buku. Dia benar-benar tidak bisa memahami dari mana ibunya mendapatkan semua kata-kata ini ketika dia sedang bersemangat. Dia berbicara seperti senapan mesin yang tidak bisa dihentikan sama sekali, atau karena dia menjalankan toko tanaman. Mungkin penembak kacang polong adalah deskripsi yang lebih tepat. Sementara itu, dia sibuk membayangkan ibunya sebagai karakter tanaman melawan zombie, sesuatu yang drastis yang disebabkan oleh angin kota yang berubah-ubah akan terjadi. Sebuah tanaman pot yang tampak seperti salah satu tanaman aneh penangkap lalat Venus tertiup angin dan sekarang menuju kepalanya dengan semua amukan gravitasi. Dia terlalu bosan, malas dan lelah untuk menyadari apapun yang terjadi di sekitarnya, terutama beberapa kejadian yang terjadi terlalu cepat untuk diproses dan dia akhirnya melakukan dengan cukup baik. Di 1 detik, protagonis hanya menjalani kehidupan normal sebagai siswa biasa di bawah rata-rata. Di detik berikutnya, darah dari tengkoraknya menodai lantai beton jalanan yang bercampur dengan tanah, tanaman, dan pot yang pecah. Para penonton tidak menyangka akan melihat sesuatu yang brutal ini saat berjalan-jalan dalam perjalanan ke tempat kerja atau sekolah atau kemanapun mereka pergi. Seorang siswa baru saja tertimpa pot bunga dan darah di seluruh trotoar adalah pemandangan yang mengerikan. Di dalam pikiran pemuda itu yang goyah, dia samar-samar membayangkan hidangan lengkap yang indah dari makan malam yang sempurna dari daging, sayuran hingga hidangan penutup. Dia ingat bahwa dia berbagi makan malam yang luar biasa ini dengan ibu dan ayahnya. Dia bahkan memujinya karena masakannya yang selalu lezat. Pemuda itu dengan bersemangat menggigit nasi, seperti yang selalu dilakukan dalam acara makan seperti ini. Tetapi nasi putih ini terasa sedikit aneh.
Ketika ia keluar dari imajinasinya, ibu dan ayahnya tidak terlihat dimanapun, dan yang menggantikan hidangan lengkap yang lezat itu adalah piring demi piring berisi tanah yang menjijikan. Sekarang ia menjadi sadar bahwa pikirannya mungkin hanya mempermainkan persepsinya. Ketika ia terbangun, ia berada di tempat yang tidak dikenalnya, yang tidak dapat ia jelaskan atau dipahami. Gelap dan baunya anehnya menyenangkannya. Yang aneh adalah dia merasa lengan dan kakinya diikat. Setelah memeriksa ruang kosong itu lebih lanjut, dia melihat sesuatu yang hijau di samping dan cahaya tepat di atasnya. Mungkin dia akan mencoba memanjat dan melihat cahaya itu sedikit demi sedikit. Berhasil menggerakkan tubuhnya ke arah sedikit cahaya itu, terasa seperti dia telah dilepaskan dan dilahirkan kembali ke dunia. Rasanya seperti dia menerobos bumi untuk merasakan unsur-unsurnya. Rasanya seperti itu karena itulah yang baru saja terjadi. Sebuah tanaman kecil yang sedang tumbuh telah menerobos tanah untuk berjemur dalam cahaya matahari yang hangat di atas. Dia ingin menyeka, akhirnya merangkak keluar dari kegelapan itu terasa cukup menyenangkan. Sekarang setelah dia mulai memikirkannya, ada sesuatu tentang pengaturan ini yang sangat aneh. Melihat ke samping, dia tahu bahwa dia ingin menggerakkan lengan untuk menyentuh wajah dan dahinya. Tetapi yang diberikan penglihatannya adalah sepotong daun yang menempel pada batang yang tinggi. Sekarang setelah dia melihat seluruh tubuhnya, wajar saja jika dia terlihat dan terasa sangat berbeda dari penampilan sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga berada di tengah dedaunan ajaib di antah berantah yang dikelilingi oleh pegunungan. Dia sama sekali tidak menyangka akan melihat semua ini. Dia membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Sinar matahari yang menyehatkan menyinari dirinya bersama dengan tanaman lain yang sedang tumbuh seperti dirinya di sekitar area tersebut. Satu hal yang pasti adalah dia entah bagaimana telah berubah menjadi semacam tanaman kecil. Ide itu sangat konyol sehingga pikirannya masih menolak untuk percaya bahwa semua ini nyata. Mungkin dia hanya sedang tersandung. Saat mencoba mengingat apa yang menyebabkan situasi ini, dia ingat sedang makan siang dan pergi ke sekolah, lalu tertimpa pot bunga yang jatuh dari ketinggian yang tidak wajar. Rasanya ironis karena dia hanya mengeluh tentang merawat pot bunga gantung ibunya. Dia hanya bisa berharap bahwa dia tidak mati dengan kematian yang memalukan di tengah keramaian di siang hari. Akan sangat memalukan pada saat itu. Namun sekarang dia mulai perlahan percaya bahwa dia benar-benar bereinkarnasi ke dalam bentuk tanaman kecil yang masih muda. Dia ingat beberapa jam yang lalu mengeluh tentang studinya dan berharap menjadi tanaman malas yang hidup dan nyaman. Jadi ini mungkin karmanya. Jawaban atas doa dan kemungkinan skenario mimpi buruk di saat yang bersamaan. Dewa atau siapapun yang bertanggung jawab atas dunia ini terlalu tulus dan harfiah hanya karena dia dengan santai mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal untuk menunda-nunda. Sang dewa menanggapinya dengan serius. Sekarang dia hanya bisa menangis dan memohon untuk kembali ke kehidupannya dan bentuk sebelumnya. Saat dia menyelesaikan drama, dia teringat sesuatu yang penting yang mungkin bisa mengubah permainan dalam skenarionya ini. Dalam novel, web, dan manhwa, karakter utama yang mengalami kelahiran kembali biasanya mendapatkan sistem mereka sendiri dan mengikuti jalan untuk menjadi dewa dengan kemampuan yang sangat kuat. Akan tetapi jika itu yang terjadi di sini, lalu di mana sistem OP-nya? Mengapa dia tidak menerima setidaknya satu suara notifikasi? Dia berteriak dan berteriak agar sistem itu muncul tanpa hasil. Semua tanaman lain dari kelompok yang sama dengannya menatapnya seperti orang aneh. Seminggu kemudian, dia menerima kemungkinan bahwa mungkin tidak ada sistem setelah mencurahkan hati dan jiwanya untuk memintanya tanpa henti. Dia mungkin hanya tanaman biasa yang dikutuk untuk menjalani kehidupan biasa. Kabar baiknya adalah dia bukan hanya sehelai rambut. Kabar buruknya adalah dia dulunya adalah seorang pemuda kekar yang terlahir kembali sebagai bunga yang tampak aneh. Untungnya dia muncul di sebidang tanah hitam yang bagus, kaya nutrisi, harum, dan rasanya anehnya enak.
Dia merasa bisa tumbuh dengan baik di lingkungan ini. Yang menyebalkan adalah tempat ini agak ramai, seperti kelas berbakat di dunia sebelumnya di mana semua orang berusaha untuk maju. Hari ini adalah hari ketika beberapa perkembangan yang tidak menyenangkan terjadi. Sinar matahari telah menghilang, tidak mendung atau apapun, langit secerah mungkin. Masalahnya adalah bunga-bunga yang tumbuh di sampingnya telah meninggalkannya di tanah. Bunga-bunga itu tumbuh hingga menutupi tanah dan langit. Sungguh tidak adil ketika semuanya adalah tanaman yang seharusnya hanya menyejukkan. Entah mengapa hal ini terus mengingatkannya pada kejadian yang sudah dikenalnya di sekolahnya, di mana semua orang begitu bersemangat untuk membuat orang terkesan. Kali ini dia tidak akan membiarkan orang-orang pamer ini mengambil sinar mataharinya. Dia akan menerobos masuk dan tidak membiarkan bunga-bunga ini mengganggu waktu berjemurnya. Ketika dia akhirnya berhasil melewatinya dengan susah payah, dia membuka matanya ke dunia cerah yang telah dia cintai selama seminggu terakhir. Suasana hatinya langsung membaik sekarang karena dia akhirnya bisa melihat dan merasakan sinar matahari di kulitnya atau kelopak dan daun, dan semua yang ada di bagian tanamannya. Hari ini adalah hari dengan kejadian yang tidak biasa. Sekarang setelah dia mengintip ke semua orang untuk berjemur di bawah sinar matahari, dia melihat beberapa jenis hewan semakin dekat ke hamparan bunga. Orang bodoh ini melihat seekor alpaka yang agung datang dan mulai memanggilnya kuda liar. Di kehidupan sebelumnya, ibu dan ayahnya selalu begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka tidak pernah membawanya ke kebun binatang sekalipun. Nah, ini akan menjadi pertama kalinya dia melihat makhluk mitos. Tidak mengecewakan, yang disebut kuda liar itu cukup lucu dengan caranya sendiri. Tetapi dia berhenti di tengah jalan sekarang karena dia ingat satu fakta sederhana, makhluk ini memakan rumput. Mungkin ada dunia di mana binatang berkaki empat itu semakin dekat dan dekat untuk menggigitnya. Begitu apakah membuka mulutnya dan ludahnya bertebaran kemana-mana. Skenario mimpi buruknya mungkin sedang terjadi sekarang. Dia berusaha menutupi dirinya dengan putus asa, tidak ingin mati dulu. Ketika lidah binatang itu mulai melingkari batang yang berakar kuat di area itu, secara ajaib lidah itu tidak mengenainya. Apakah yang agung itu hanya menatapnya dengan mata yang tampak tahu saat menggerogoti bunga-bunga dengan santai. Ketika mulai berbalik, dia ditinggalkan sebagai bunga yang kesepian di hamparan bunga yang dulunya subur. Untungnya binatang berkaki empat ini hanya menggigit satu kali, dan sepertinya dia bukan tipe makan siang apakah. Namun sebelum benar-benar berbalik dan berjalan pergi, binatang itu ingin memberikan satu hadiah terakhir kepada protagonis kita yang malang. Tumpukan kotoran yang keras dan berwarna abu-abu. Dia terdiam. Dia bertanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Dia menatap tumpukan kotoran yang subur, lalu mengalihkan perhatiannya ke tanah yang subur tempat akar-akarnya berlabuh. Butiran-butiran keringat mulai membasahi wajahnya saat dia perlahan menyadari implikasi dari perilaku hewan ini yang normal namun tetap menjijikkan. Ketika dia akhirnya menerimanya, dia merasa dunia benar-benar menjadi kusam dan abu-abu, seperti warna tumpukan kotoran tempat nutrisi dari tanah hitam yang subur itu berasal. Meskipun dia telah menjadi tanaman, memproses fakta bahwa dia telah tumbuh sebagai bunga di kotoran kuda masih terlalu berat untuk ditangani. Dia tidak percaya, bahkan berpikir bahwa tanah yang sangat hitam ini terasa lezat, lembut, dan nikmat. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah dalam situasi ini. Sementara itu, bunga-bunga yang tersisa yang bertahan beberapa inci darinya telah mekar dalam kebahagiaan dan kegembiraan di bawah matahari. Tentu saja bro juga telah berkembang, tetapi ada perkembangan baru dalam anatominya. Ada benda-benda seperti gigi di tengah putiknya, dan semua bunga di sekitarnya sesekali memberinya ekspresi menyeramkan karenanya. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi jijik kolektif mereka terhadap bocah pecinta tanaman ini. Kemudian entah dari mana sebuah cermin besar muncul tepat di depannya. Itu adalah pemandangan yang persis seperti yang ada di novel dan manhwa yang dibacanya. Apa yang dilihatnya di pantulan itu cukup aneh dan menyedihkan. Beginilah penampilannya sekarang. Dia telah menjadi bunga bermulut besar yang sedang mekar. Entah mengapa dia teringat kehidupan sebelumnya ketika satu-satunya kesenangan yang bisa dia dapatkan hanyalah bermain video game sesekali dengan temannya. Namun pada masa itu dia tidak pernah pandai bermain game. Dia ingat betul bahwa dia berulang kali mati karena perangkap alat-alat pinus.
Sepertinya ada hal-hal yang tidak menyenangkan di mana-mana. Tidak heran semua orang menatapnya aneh di hamparan bunga yang terpencil. Dia tidak hanya sangat pendek dibandingkan dengan semua orang, tetapi dia juga tampak sangat berbeda dari yang lain. Dia begitu sibuk merasa tidak aman dan aneh dengan bentuk fisiknya saat ini sehingga dia baru menyadari hal yang lebih aneh yang baru saja terjadi. Sebuah cermin muncul begitu saja di depannya tanpa diminta. Itu pasti berarti sesuatu, bukan? Dia mencoba menusuk benda itu dengan hati-hati. Sebagai respon terhadap tusukannya yang lembut, cermin itu tampaknya hancur dari kenyataan hanya dalam beberapa saat. Berikutnya muncul perintah ajaib yang menunjukkan bahwa inang yang terdeteksi telah berkembang dan memasuki tahap remaja. Sistem bunga telah diaktifkan secara otomatis. Sekarang ini adalah kabar baik yang sangat dia harapkan dan ditunggu-tunggu. Ini adalah hari ketika sistemnya akhirnya tiba untuk membantu memudahkan dan membimbingnya melalui proses tersebut. Pendamping sistem yang sangat buruk rupa telah dikerahkan untuk membantu pengguna yang terhormat. Nama saudara tanaman kita adalah Wusun. Saat ini merupakan bunga mulut besar tahap remaja setinggi 0,3 meter dan digolongkan sebagai tanaman biasa. Dia tidak punya gen khusus, tidak punya keterampilan bertahan, tidak punya keterampilan khusus, dan hanya punya satu keterampilan menyerang yang disebut menelan. Membaca semua atributnya yang tercantum membuatnya sangat ketakutan. Bahkan teks rasa tentang bunga yang ditanam di kotoran apakah terasa seperti penghinaan. Selain itu, hal ruhwa ini sungguh mengganggu. Wusun merasa sistemnya mungkin salah paham. Dia seharusnya mendominasi dunia ini, bukan? Saat dia mengoceh dan mengeluh tentang ketidakadilan sistem baru ini, notifikasi tentang dirinya sebagai tuan rumah yang memperoleh 1,1 poin evolusi untuk 1 menit berjemur dan 1 poin untuk menyerap mineral tanah terus menjirik. Sekarang notifikasi ini pasti bisa dia gunakan. Sistemnya mungkin tidak seburuk yang dia kira sebelumnya. Memperoleh poin evolusi secara terus-menerus dan pasif adalah keuntungan besar. Hanya ada satu pemikiran tentang poin-poin ini. Poin ini seharusnya menjadi mata uang yang digunakan untuk meningkatkan dan mempercantik dirinya. Dan poin ini juga bertambah dengan cepat. Wusun menyumbangkan diri dan tertawa karena dia telah mengumpulkan 100 poin evolusi tanpa melakukan apapun. Raja yang paling santai dengan gaya hidup sistem curang bawaan mungkin akan segera hadir. Tanaman-tanaman kecil lain sebaiknya menyerah untuk bersaing dengannya demi sinar matahari yang nikmat itu. Saat ia sedang menikmati cahaya kesuksesan yang akan segera diraih, Ruhwa muncul sekali lagi sambil mengupil, memanggil Wusun sebagai master, dan bertanya apakah ia ingin meningkatkan dirinya sendiri. Ia dapat memilih untuk memperkuat salah satu dari 6 bagian inti, bunga, batang, daun, akar, buah, dan biji. Sepertinya hipotesisnya benar, ia memang dapat naik level dan meningkatkan tubuhnya. Tanpa ragu, ia memilih untuk meningkatkan batangnya dengan harapan dapat tumbuh lebih tinggi agar dapat berjemur dengan lebih efisien. Menghabiskan 100 poin evolusi untuk meningkatkan batang sekaligus membuatnya merasakan pertumbuhan yang terjadi secara langsung. Rasanya seperti tubuhnya sedang diregangkan. Peningkatan batang itu berhasil. Tingginya telah meningkat hingga 0,03 meter. Ya, 0,03 meter yang remeh. Semua kesombongan dan ejekan terhadap bunga-bunga di sekelilingnya hanya memberinya pertumbuhan yang bahkan tidak sama panjangnya dengan seekor serangga kecil. Seluruh 100 poin evolusi hanya memberinya peningkatan 3 mm. Itu hampir tidak terlihat oleh metrik apapun. Dia sekarang kembali pada pendapat bahwa dia diberi sistem yang sangat buruk. Ruhwa masih dengan jari-jari mengupil, meyakinkannya bahwa ini hanyalah yang pertama dari banyak peningkatan. Selain itu, 100 poin evolusi terlalu sedikit untuk peningkatan yang signifikan. Meskipun dia diberi sistem ini untuk membuat dirinya berevolusi, dia mungkin bahkan tidak dapat melampaui bunga-bunga tinggi di sekitarnya. Sementara dia menyela dengan keluhan yang tak ada habisnya, seekor tawon perlahan-lahan berjalan menuju area hamparan bunga. Dengan putus asa dan kecewa dengan keadaan saat ini, Wusun hanya menatap serangga itu dengan tidak bersemangat dan dengan lemah lembut memperingatkannya untuk tidak menyengatnya atau apapun. Kekecewaan Wusun terhadap situasinya dengan cepat berubah dari kesuraman menjadi kemarahan yang merayap. Ia menumpahkan semua kekesalan yang ia rasakan kepada tawon di dekatnya. Ia bahkan tidak punya nektar. Namun tawon itu terus saja berdengung di mana-mana dan sekelilingnya.
Ia sama sekali tidak ingin melakukan semua ini sekarang. Wusun terus berteriak dengan marah dan sebelum ia menyadarinya, serangga itu sudah masuk ke dalam mulutnya yang besar. Tidak ada yang bisa membungkamnya lebih efektif daripada memasukkan tawon utuh ke dalam rongga mulutnya. Campuran antara takut dan terkejut tergambar di wajah Wusun. Ia perlahan-lahan mencerna kenyataan bahwa ia tidak sengaja menelan serangga besar. Ia telah hidup selama total 17 tahun sekarang dan ia bahkan belum pernah makan makanan mentah, apalagi tawon raksasa. Sambil menenangkan diri, ia mulai meraih mulutnya dan meraba-raba sekeliling untuk segera memuntahkan serangga itu, tetapi tidak berhasil. Sepertinya ia tidak sengaja menelannya utuh. Yang lebih aneh adalah rasanya tidak buruk. Kalau dipikir-pikir, ia juga menyukai rasa tanah. Mungkin tanaman hanya memiliki indera perasa yang aneh. Setelah menelannya secara tidak sengaja, Rohua muncul lagi untuk memberi selamat kepadanya karena telah menyelesaikan apa yang disebut melahap pertama kali. Ia akan diberi hadiah peti harta karun kotak buta yang memerlukan 10.000 poin evolusi untuk membukanya. Peti itu berisi hadiah acak mulai dari poin evolusi hingga gen tanaman. Sepertinya ia bisa mendapatkan kotak rampasan hanya dengan melahap makhluk hidup. Kemungkinan ini dapat membuka beberapa perkembangan menarik. Namun, peringatan brutalnya adalah ia membutuhkan 10.000 poin evolusi untuk membuka benda itu sejak awal. Sistemnya ini bahkan lebih pelit daripada angsa. Pada tingkat ini, jumlah 1 poin evolusi yang berdetak setiap menit tampaknya tidak bagus sama sekali. Tetap saja Wusun tidak punya pilihan lain selain berjuang selama 5 hari penuh. Dia telah bekerja keras untuk berjemur setiap hari dan menyerap semua air dan nutrisi yang bisa diambilnya dari tanah. Dia akhirnya mengumpulkan tepat 10.000 poin evolusi hari ini. Semua kelelahan lenyap saat dia dengan bersemangat memanggil sistem untuk membuka peti sialan itu. Rohua melompat keluar untuk dengan antusias menghabiskan semua poin yang terkumpul untuk mengungkapkan si kotak buta itu. Dia memberi selamat kepada Wusun karena memperoleh gen tanaman merambat peringkat B. Itu dapat digunakan untuk menyatu dengan batangnya. Satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah izinnya. Dengan gen tanaman merambat ini menyatu ke dalam batangnya, ini mungkin berarti bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menjadi salah satu monster tentakel legendaris dari beberapa video. Selain itu, peringkat B tidak terdengar buruk untuk bagian sistem di mana keenam bagian intinya dan kemampuan yang sesuai ditampilkan secara terperinci. Wusun tidak ragu lagi, ia berteriak sekuat tenaga untuk memulai prosesnya. Cahaya hijau penuh vitalitas mulai memancar dari sistem dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Hanya butuh beberapa saat dan perintah itu sudah memberi selamat kepadanya atas keberhasilan dengan gen tanaman merambat. Cahaya kehidupan tampaknya telah menyala di dalam Wusun. Dengan gen peringkat B ini, batangnya menjadi jauh lebih kuat, kokoh dan lebih bermanfaat. Dengan gen tanaman merambat, dia kini dapat mengubah batangnya yang dulu pendek menjadi tanaman merambat yang tebal. Wusun dapat menggunakannya untuk mencambuk lawan atau untuk mengikat lawan. Mulai sekarang Wusun ingin disebut monster tentakel, namun kenyataannya berbeda. Pada kenyataannya begitu Wusun mengakses tanaman merambat itu, ia tidak bisa berhenti memakannya. Ia merasa tanaman itu sangat lembut dan lentur, seolah-olah ia sedang memanipulasi jari-jarinya di dalam tubuh manusia. Akibatnya, ia tidak menemukan kegunaan yang lebih baik daripada menekuknya menjadi bentuk-bentuk di udara. Tapi itu bukanlah hal yang paling berguna yang dapat dilakukannya dengan tawon-tawon itu. Setelah membaca deskripsinya, ia menyadari bahwa di masa mendatang, ia juga akan dapat menyerang musuh secara tiba-tiba dari bawah tanah. Saat berikutnya, ia sudah berhayal tentang bagaimana ia akan membantai tawon-tawon yang mungkin akan datang berikutnya, dan bagaimana ia akan menangkap ratu mereka. Namun, kemudian lamunannya terganggu oleh suara dengungan dari seekor tawon yang terbang di dekatnya. Seolah menggoda, tawon itu terbang berputar-putar lagi, mengganggu sang tokoh utama dengan dengungannya. Kemunculan tawon lainnya membuat Wusun bertanya-tanya apakah ada sarang tawon di dekatnya. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk berlatih mengendalikan tanaman merambat barunya, sang tokoh utama meluncurkan ke arah tawon itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tanaman merambat itu dikelilingi oleh sambaran petir hijau, menyebabkan Wusun memunculkan nama cambuk petir untuk teknik ini. Merasa bahaya mendekat, tawon itu berbalik dan melihat tanaman merambat di depannya yang diselimuti cahaya hijau, mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dan saat itu tampaknya semua sudah berakhir bagi si tawon.
Jarak yang dapat ditempuh Wusun dengan cambuknya telah mencapai batas maksimal, dan akibatnya seberapa keras pun ia berusaha, ia tidak dapat menjangkaunya. Sambil menurunkan cambuknya dengan putus asa, sang tokoh utama mencoba menghibur dirinya sendiri dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak dapat menangkap tawon besar itu dengan mudah. Seraya menambah bahwa solusi terbaik adalah menunggu hingga tawon itu mendekat. Kemudian ia bertanya-tanya apakah ia dapat menerapkan peningkatan yang telah dilihatnya sebelumnya pada tanaman merambat itu, mungkin membuatnya lebih tebal dan lebih panjang. Sementara itu si tawon melayang di udara dan menatap Wusun dengan senyum angkuh, seolah-olah mencoba mengatakan bahwa ia adalah seorang pecundang yang tidak mampu melakukan apapun. Perilaku arogan ini menyakiti sang tokoh utama, tetapi ia terus bertahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, karena ia tahu bahwa jika ia dapat menahannya sekarang, tawon itu pasti akan rileks dan mendekat, dan bahkan saat itu pun ia akan dapat membalas dendam sepenuhnya atas penghinaan yang diterimanya. Saat momen itu tampaknya telah tiba dan tawon itu sudah cukup dekat untuk dijangkau, Wusun berteriak keras bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya. Dia melepaskan sulur-sulurnya dengan kecepatan tinggi ke arah si tawon. Namun betapa terkejutnya Wusun, tentakelnya tidak dapat mencapai sasarannya karena sedetik sebelumnya ia telah dicegat oleh orang lain. Kejadian tak terduga ini mengejutkan bukan hanya sang tokoh utama, tetapi juga tawon itu sendiri yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wusun sangat marah dan bahkan tidak mencoba memilih kata-katanya. Semua umpatan yang ia tahu ia bicarakan. Pelakunya adalah tokek kuning yang sedang memegang tawon di mulutnya dan menatap tokoh utama sambil tersenyum. Keangkuhan seperti itu membuat Wusun marah karena ia sama sekali tidak berniat berbagi makanan dengan orang lain. Pada saat berikutnya, api berkobar di matanya dan ia berteriak keras sambil melepaskan cambuknya yang ditutupi petir hijau ke arahnya, berteriak bahwa karena ia telah mengambil makanannya, ia harus bertanggung jawab atasnya. Saat berbalik, tokek itu bingung karena ekornya melilit tanaman merambat aneh yang mengikatnya dengan erat. Karena tidak ingin diikat, tokek itu berusaha melawan dan mencoba melarikan diri. Tetapi sayangnya tanaman merambat itu mengikatnya dengan sangat erat, mencegahnya melakukannya. Melihat cicak itu melawan dengan panik dan berusaha kabur, Wusun mencengkeram ekornya lebih erat lagi dan berkata dengan nada kesal bahwa usahanya sia-sia karena dia tidak berniat melepaskannya begitu saja. Namun di saat berikutnya terjadi sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh sang tokoh utama. Sebagian ekor cicak yang dipegangnya dengan tentakelnya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya, dan karena ketegangannya cukup kuat, cambuk yang terbang mundur karena inersia itu menghantam wajahnya dengan kuat. Saat tokoh utama itu sedang memulihkan diri dari tamparan yang telah dia berikan pada dirinya sendiri, cicak itu yang tidak ingin kehilangan kesempatan ini mulai dengan cepat menjauh dari tanaman berbahaya itu yang merupakan tokoh utama kita. Wusun marah sekaligus bingung saat menyadari bahwa itu adalah kesalahannya karena lupa bahwa cicak dapat melepaskan ekornya di belakang. Namun dia berhasil mendapatkan sesuatu, yaitu ekor yang masih berada di tentakelnya. Dia memutuskan bahwa tidak bijaksana untuk marah tentang hal itu. Jadi dia memasukkan sisa ekornya ke dalam mulutnya sambil menambahkan bahwa itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah berdiri di sana dengan muram selama beberapa saat, menunggu pesan sistem dan berharap bahwa dia akan mendapatkan peti harta karun lagi, dia belum menerima satupun selama itu. Tapi Wusun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan hadiah peti harta karun adalah dengan memakan seluruh makhluk hidup. Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, dia mengeluh dengan suara agak datar bahwa hanya ada sedikit serangga di daerah itu. Bahkan lalat dan semut yang selalu berlimpah di mana-mana tidak dapat ditemukan dimanapun. Seminggu kemudian, seekor kumbang tak berdosa yang berlari lewat dicengkramnya oleh tentakel hijau yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan saat berikutnya, tentakel itu langsung masuk ke mulut protagonis yang membukanya lebar-lebar dan dengan kejam memakan kumbang itu. Sementara emosi bunga-bunga di latar belakang berubah dari kebingungan menjadi kekaguman, saat berikutnya sebuah peti emas muncul di depan Wusun, disertai dengan suara sistem yang memberi selamat kepada protagonis kita karena memakan kumbang kotoran yang memperoleh peti tersebut sebagai hasilnya, dan memberitahunya bahwa diperlukan 10.000 poin evolusi untuk membukanya.
Sebuah catatan pada jendela notifikasi yang muncul juga menyebutnya beberapa ritual yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan item yang bagus. Setelah membaca ini, protagonis menjadi marah karena tidak mungkin dia dapat melakukannya, karena dia hanyalah bunga biasa dan dia tidak akan bisa mandi, menyalakan dupa atau berganti pakaian. Selain itu, kesadaran bahwa dia baru saja memakan kumbang kotoran menambah kemarahannya. Dia memutuskan untuk mengabaikannya karena dia sekarang hanyalah bunga dengan mulut besar yang tumbuh dari kotoran alpaka. Setelah sedikit tenang, dia memberitahu sistem untuk membiarkannya membuka peti tersebut. Setelah peti itu terbuka, peti itu bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Roh sistem Ruhua muncul entah dari mana dan memberitahu protagonis bahwa kali ini dia diberi hadiah 20.000 poin evolusi. Sang protagonis yang masih terhuyung-huyung karena memakan kumbang kotoran bertanya kepada roh itu dengan suara jengkel mengapa dia perlu berevolusi sama sekali jika dia sudah menjadi sampah. Roh itu menjawab bahwa itu adalah sistem tanaman di mana semakin aneh makanan yang dimakannya, semakin tinggi kemungkinan dia akan mendapatkan barang bagus dari peti itu. Setelah mendengarkan kata-kata dari Ruhua, Wuzon tidak dapat menemukan apapun untuk dijawab dan dia tidak ingin berdebat dengan roh sistem saat ini. Setelah beberapa saat, rumput yang tumbuh di dekat Wuzon berdesir dan saat berikutnya pelaku yang memecah kesunyian muncul. Itu adalah tokek kuning yang sama yang pernah kita lihat sebelumnya. Tetapi kali ini ia tampak sangat ketakutan dan seolah-olah sedang melarikan diri dari seseorang. Tanpa memperdulikan ekspresi ketakutan si kadal, sang tokoh utama dengan senyum lebar di wajahnya bertanya kepadanya bagaimana ia berani kembali ke sini setelah mengambil mangsanya. Setelah itu, dengan kata-kata bahwa yang terakhir akan membayar kesalahan yang telah dilakukannya, Wuzon menerjang ke arah tokek itu dengan tentakelnya, menggunakan keahliannya menyambar petir. Namun, tiba-tiba sesuatu yang sangat mirip dengan lidah muncul di belakang tokek yang melarikan diri dengan panik, yang juga mendekatinya dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun terjebak di antara dua baku hantam, baik cambuk sang tokoh utama maupun makhluk tak dikenal yang seharusnya menjadi milik lidah, tokek itu secara ajaib berhasil menghindar. Tapi kadal itu tidak lagi penting bagi Wuzon karena ia sekarang lebih peduli dengan makhluk yang membuat tokek itu melarikan diri dengan panik dan orang yang merupakan pemilik lidah itu. Dengan mata terbuka lebar, sang tokoh utama memperhatikan makhluk itu menarik lidahnya yang panjang ke belakang. Setelah itu muncullah kepala yang ditutupi. Ternyata di depannya ada seekor katak besar yang kulitnya ditutupi duri, sementara matanya bersinar mengancam dengan cahaya merah. Katak itu mendorong tanah dan melompat ke udara langsung menuju ke tokoh utama kita yang membeku di tempat, tidak dapat bergerak. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia bertanya-tanya mengapa dia diserang oleh katak besar. Namun dia tidak punya waktu untuk putus asa karena hidupnya tergantung pada keseimbangan. Selain itu, dia juga terperangkap dalam kenyataan bahwa katak itu telah meninggalkan pengejarannya terhadap tokek dan mengalihkan perhatiannya kepadanya, mengira bahwa dia adalah mangsa yang mudah. Saat berikutnya, dia tersadar dari linglungnya dan dia mengayunkan tentakel dengan sekuat tenaga ke katak besar itu, berteriak dengan marah agar katak itu keluar dari sini. Katak itu terbalik di udara dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebluk. Tapi pada saat berikutnya katak itu sudah berdiri tegak menatap Wuzon dengan marah dengan mata merahnya yang jelas-jelas menunjukkan kemarahan. Sang tokoh utama memutuskan untuk tidak menunggu katak itu pulih sepenuhnya dan menyerangnya. Ia pun memutuskan untuk menyerangnya terlebih dahulu, mengayunkan tentakelnya yang akan bertindak sebagai cambuk dalam serangan ini. Seperti yang direncanakan, serangan cambuk itu mengenai sasaran. Namun cambuk itu tidak memberikan kerusakan yang diharapkan. Setelah menerima pukulan itu, katak itu hanya menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, katak itu dengan ganas mencengkram tentakel Wuzon yang tidak mengantisipasi hasil ini dan tidak sempat mengembalikannya kepadanya. Sementara itu, sang tokoh utama berusaha sekuat tenaga agar tidak terseret oleh katak itu yang sudah mulai menarik tentakelnya dengan kuat, dan merenungkan bagaimana katak itu dapat menangkis serangannya dengan begitu mudah. Menurut indranya, ia merasa seperti telah menghantam batu, tapi ia tidak punya waktu lagi untuk merenungkannya karena pada saat berikutnya katak itu menjulurkan lidahnya yang besar dan melilitkannya di tangkainya.
Tindakan katak itu membuat Usun bingung karena tidak begitu mengerti apa yang akan dilakukannya sekarang. Namun di saat berikutnya semuanya menjadi sangat jelas. Katak itu mencengkram tangkai tokoh utama dan mulai mencabutnya dari tanah beserta akarnya. Menyadari bahwa kini kehidupan barunya yang indah itu akan berakhir, Usun panik dan mulai berteriak keras serta berusaha melawan. Setelah katak itu mencengkram tangkainya dengan kuat menggunakan lidahnya, ia mulai menariknya dengan kuat dan tokoh utama kita mulai terpisah perlahan dari tanah. Ketika tanggulnya mulai patah, ia berteriak sakit, sakit, sakit sekali sampai ia merasa tubuhnya akan tercabik-cabik. Sekarang ia punya pertanyaan yang mendesak. Apakah tanaman merasakan sakit seperti hewan? Ia terus berpegangan pada tanah dengan akarnya sambil meneteskan air mata. Sekarang ia mengerti bagaimana rasanya semua tanaman, bunga dan rumput yang malang itu yang telah ia luapkan semua amarahnya di kehidupan sebelumnya. Sekarang ia merasa bahwa rasa sakit yang ia rasakan adalah hukuman Tuhan atas rasa sakit yang pernah ia timpakan pada tanaman. Katak itu terus menariknya semakin kuat, mencabiknya bersama sebongkah tanah. Usun menyadari bahwa sepertinya semua sudah berakhir baginya sekarang, karena ia kemungkinan besar akan mati jika ia tercabut dari tanah. Ia sudah bisa melihat napas dingin kematian di belakang kepalanya. Ia tidak menyangka akan merasakannya lagi secepat ini. Tetapi ketika tidak ada lagi harapan, ia melihat sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, dan ia terkejut dan takut. Seekor tokek kuning yang sudah kita kenal muncul di dahan di atas katak itu. Ia tidak mengerti apa yang akan dilakukan kadal kecil itu. Apakah ia ingin membalaskan ekornya yang telah hilang atau menolongnya dari katak itu? Si toke agar tidak kehilangan keuntungannya untuk terkejut dan tidak membuat katak itu waspada dengan jarinya, menunjukkan kepada bunga kita agar diam dan tidak menarik perhatian kepadanya. Usun sangat terkejut dengan kejadian ini. Bagaimana toke itu tahu gerakan seperti itu dan mengapa ia tambah begitu pintar? Dunia macam apa yang telah ia masuki sehingga semua binatang di sini begitu pintar dan licik? Ini bisa menjadi masalah baginya di masa depan jika ia hidup untuk melihatnya. Si toke tidak menunggu lama dan melompat ke arah katak dari dahan. Ia mendarat tepat di kepala katak itu di antara kedua matanya yang kuning jelek. Dan sebelum katak itu terbangun dari keterkejutannya dan sempat mengusirnya, ia mengarahkan mulutnya yang bergigi tepat ke mata katak itu. Setelah gigitannya, darah hitam menyembur dari mata katak itu. Katak itu akan melolong kesakitan jika bisa. Tetapi karena ia hanya mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti dan melompat di tempat, ia terpaksa menarik lidahnya kembali untuk melepaskan tokoh utama kita. Katak itu jatuh terlentang untuk menghancurkan toke yang menyebabkan itu, tetapi gagal karena ia melompat tepat waktu. Namun selama katak itu membiarkan bunga itu sendiri, inilah kesempatannya. Usun mendesak karena kelelahan dan menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian, tetapi ia tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, ia segera mulai bersiap untuk serangan itu dan mengangkat cambuk perangnya. Ia melilitkannya di sekitar katak yang terluka dan mengikatnya dengan erat sebelum katak itu sempat berkokok. Kemudian ia akan membuangnya dengan paksa dan membajak tanah di tempat terbuka itu dengannya, yang akhirnya ia lakukan. Dia mengeluarkan cairan licin dan berbau dari kulitnya, dan ketika cairan itu mengenai cambuk, katak itu langsung terpleset dan jatuh ke tanah. Bunga itu tidak sempat bereaksi tepat waktu karena terkejut dan sedikit bingung. Dia pikir katak itu sudah ada di tangannya dan tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi berkat tipu dayanya, katak itu berhasil melompat menjauh dari bunga malang ini, yang membuatnya sangat kesakitan dan kesulitan, bukannya mendapat camilan ringan. Bunga itu masih mencoba meraihnya dengan cambuknya, tetapi sudah terlambat dan katak itu sudah berlari menjauh darinya. Situasi ini membuatnya sangat marah dengan bunga bergigi itu, yang hampir saja berhadapan dengan katak itu untuk selamanya.
Tetapi tipu daya dan kemampuannya untuk berlari cepat menyelamatkan kulitnya yang berjerawat. Tetapi tidak apa-apa. Sekarang setidaknya dia tidak berani mendekatinya lain kali. Kemudian dia ingat betapa sakitnya dia ketika katak itu mencoba menariknya keluar dari tanah dan menyadari betapa rapuhnya dia sebagai tanaman. Dia bergantung pada tanah, kelembapan dan sinar matahari. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia sangat rapuh dan selalu dalam bahaya. Bahkan seekor katak biasa hampir membunuhnya. Dia dengan sedih bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan bisa menjadi manusia lagi? Namun ada hikmahnya. Setelah pertarungannya dengan katak itu, dia mendapat teman baru, seekor tokek kuning kecil. Dia tidak berbicara tetapi melambaikan tangannya dengan sisa ekornya. Bunga itu tidak begitu menyukai ini dan membuatnya tegang. Jadi dia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Apakah dia mencoba meminta maaf karena membawa katak jahat itu ke sini? Tanpa berkata apapun sebagai balasan, tokek itu mulai mengambil potongan-potongan tanah dengan cakarnya. Kemudian dia mengambil potongan tanah lainnya dan menutupi akar yang gundul dengan di bawah tatapan terkejut. Woson bahkan segera mulai berteriak padanya bahwa dia adalah bajingan kecil yang pertama-tama membuat masalah dengan ekornya dan kemudian mencoba menebus kesalahannya. Akan tetapi saat ia merasa lega karena akarnya lembab dan teduh, ia pun sedikit lebih simpati kepadanya dan bahkan berkata sambil menyeringai bahwa karena ia telah membantunya dengan katak dan tanah, ia tidak akan marah kepadanya. Tokek tampaknya sangat senang karena ia tidak diusir. Tokek itu terus menyapu tanah di sekitar bunga. Dan pahlawan kita cukup terkejut karena tokek itu tampaknya mengerti kata-katanya. Ia bertanya-tanya apakah wajar bagi tokek untuk mengerti kata-katanya. Apakah ia tahu cara memanfaatkan lingkungan untuk melawan musuh-musuhnya. Apakah ia tahu cara memanfaatkan tanah untuk menyuburkan tanaman. Jika demikian, maka pertanyaan lainnya adalah bahasa apa yang sering dia gunakan sekarang? Apakah itu bahasa manusia atau bahasa bunga atau mungkin hewan? Saat tokek selesai menyuburkan bunga, ia berbalik dan hendak melanjutkan pekerjaannya. Tetapi pahlawan kita memutuskan untuk melihat apakah ia memahaminya. Jadi ia berteriak kepadanya bahwa karena ia akan pergi, setidaknya biarkan ia mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Namun tokek itu tampaknya tidak menghiraukan ucapannya dan terus bergerak. Ia pun mendesak kecewa dan mengira bahwa ia telah benar-benar menemukan teman untuk diajak bicara. Ternyata tokek itu tidak pergi jauh dan berhenti di tepi padang rumput mereka dan berhenti sejenak. Kemudian saat menyadari adanya gerakan di rumput, ia menangkap seekor serangga dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Kemudian dengan senyum puas seperti anjing yang membawa bola untuk tuannya, ia mulai kembali ke bunga itu. Si tokek berlari ke arah bunga itu dan menusuk pipinya dengan lidahnya, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa ia menusuknya dengan lidahnya yang menjijikan itu. Ia mulai mengatakan kepadanya bahwa sungguh menjijikan ketika seseorang menusuk Anda dengan lidahnya yang berlendir. Tetapi kemudian tokek itu menunjukkan serangga di lidahnya yang tampaknya ingin ia berikan kepadanya. Ia mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat dipahami dan mengarahkan jarinya ke serangga itu seolah-olah menawarkan untuk mengambilnya. Woson sudah cukup lapar dan menyadari apa yang ditawarkan tokek kepadanya. Ia pun membuka mulutnya sambil menunjuknya. Namun apa yang salah dalam sandiwara mereka dan mereka tidak sepenuhnya memahami satu sama lain karena tokek tidak memberinya serangga itu. Jadi bunga itu bertanya apa yang diinginkannya. Apakah ia takut memakan serangga itu beserta lidahnya? Dan tampaknya itu benar karena tokek itu mengangguk senang sebagai jawaban. Ia berpikir bahwa kadal yang begitu pintar tidak dapat dibodohi, bahkan jika ia menginginkannya. Tapi ia tahu bagaimana menyelesaikan situasi mereka. Jadi ia menyarankan agar tokek meletakkan serangga itu di tanah di depannya. Dan kemudian ia akan mengatasinya karena ia tidak mempercayainya.
Tokek itu memahami semuanya dengan caranya sendiri dan tampaknya telah memutuskan untuk bunga itu dapat dipercaya. Dan sekarang ia semakin dekat dengan serangga di lidahnya. Wusun tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Akan tetapi kebingungannya yang kedua tidak berlangsung lama, karena dia tahu benar pepatah, ketika mereka memberi Anda menerima, jika mereka memukul Anda lari. Jadi dia meraih serangga itu dengan cambuknya dan melemparkannya ke dalam mulutnya yang bergigi. Dia berharap itu akan membantunya berevolusi. Anehnya itu berhasil. Tepat setelah dia menelan serangga itu, roh Ruhua dan jendela informasi muncul di depannya, memberinya selamat kepadanya karena mendapatkan peti harta karun ajak berikutnya berkat memakan serangga hidup-hidup. Dia sekali lagi perlu mengumpulkan 10.000 poin evolusi untuk membuka peti itu. Selain itu, setelah sejumlah peti terbuka, dia akan bisa mendapatkan hadiah tambahan. Ada juga catatan lucu yang memperingatkan bahwa sebelum membuka peti harta karun ada baiknya mandi dulu, berganti pakaian, menyalakan dupa dan berdoa kepada semua dewa yang dikenal. Ini seharusnya meningkatkan kemungkinan barang langka jatuh, tetapi itu tidak pasti. Selain itu, setelah semua pemberitahuan, sistem akan bertanya kepadanya apakah dia ingin membuka peti itu karena dia memiliki cukup poin. Ruhua menatap tokek kuning itu dengan penuh minat. Pahlawan kita setelah melihat tatapannya menjelaskan bahwa itu adalah teman barunya yang ditemuinya selama pertempuran dengan tamu tadi undang. Kemudian Wusun menoleh ke teman barunya dan bertanya apakah dia ingin membantunya membuka peti harta karun sebagai hadiah atas bantuannya. Tokek itu hanya menatapnya dengan penuh tanya sebagai tanggapan. Perilaku ini tidak menyenangkan Ruhua yang sedang duduk di peti sambil mengerutkan keningnya. Wusun menyadari bahwa dia salah lagi dan melebih-lebihkan tingkat kecerdasan Tokek dan memutuskan untuk menyederhanakan semuanya untuknya sebanyak mungkin dan memilih salah satu dari dua frasa, buka peti dan jangan buka peti. Dan siapa yang mengira Tokek yang gembira itu mengeluarkan suara yang mirip dengan buka. Pahlawan kita senang dengan kemajuan dalam komunikasi mereka dan beralih ke roh sistemnya. Ruhua menyuruhnya untuk membuka peti karena itulah yang dikatakan kadal itu. Sebuah kotak informasi muncul yang memberinya selamat karena memperoleh gen anggur tingkat B yang dapat diintegrasikan ke dalam batang dan bertanya apakah dia ingin menggunakan sekarang. Di bawah ilustrasi tanaman merambat itu juga dijelaskan sifat-sifat dan manfaat bagi tanaman. Namun, karena ia sudah memiliki satu tanaman merambat yang terintegrasi, sistem itu memberinya dua pilihan untuk fungsi gen. Pilihan pertama adalah meningkatkan dan memperkuat tanaman merambat yang sudah ada. Pilihan kedua adalah menambahkan tanaman merambat tambahan. Dan selanjutnya keterampilan ditawarkan untuk memilih salah satu pilihan untuk pengembangan. Tokoh utama kita sangat senang dengan kesempatan untuk berkembang dan tidak malu untuk memberitahu semua orang di sekitarnya tentang hal itu. Ia membelai tokeknya yang sudah jinak dan memujinya karena berkat itu ia memperoleh item level yang bagus. Akan tetapi sekarang ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jalan mana yang harus ditempuh untuk memperkuat tanaman merambatnya atau mendapatkan tanaman merambat tambahan? Sambil merenung, ia mengingat detail pertarungannya dengan kotak itu dan menyadari bahwa ia hampir tercabut karena ia tidak memiliki cukup tanaman merambat. Itulah sebabnya ia memilih pilihan kedua. Mendengar jawabannya, Ruhua mengeluarkan tongkat peri ajaibnya dan mengumumkan bahwa sekarang akan ada fusi batangnya dengan gen baru. Pahlawan kita ditelan oleh aliran energi hijau dan jendela sistem berikutnya muncul, di mana bunga kita diberi selamat atas integrasi gen lain yang memungkinkannya mengubah batangnya menjadi cambuk untuk melawan musuh-musuhnya. Sekarang bunga itu juga dapat secara resmi menyebut dirinya sebagai monster tentakel. Benar, dengan hanya 2 tentakel, tetapi itu tidak masalah. Wusun mengharapkan sesuatu yang lebih dan ia mulai membenci cambuk tipis dan pendek yang telah diberikan kepadanya. Bukankah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih cantik? Ruhua menjawab bahwa tidak semuanya seperti itu dan tidak ada jalan pintas. Ia telah mengumpulkan banyak poin evolusi dan ia yakin bahwa bunga kita akan menjadi lebih panjang dan lebih tebal dalam waktu dekat.
seperti yang diimpikan semua orang. Wusun merasa kesal dengan anggur yang tidak berharga yang ia dapatkan dari sistem. Jadi ia bertanya kepada roh sistem apakah sistem tidak dapat lebih serius dan memberinya peningkatan normal alih-alih ejekan ini. Tetapi roh sistem Rohua bertekad untuk meyakinkan tuan kecilnya bahwa sistem selalu benar-benar serius dan ini adalah cara evolusi bertahap. Tokoh utama kita menyadari bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya dan dia terlalu malas untuk menghadapinya. Jadi dia menyuruhnya menghilang dari pandangannya dan berhenti mengganggunya. Setelah menyingkirkan roh sistem yang mengganggu itu, dia mengalihkan perhatiannya ke teman barunya dan memutuskan untuk menawarkan kesepakatan yang paling menguntungkan. Karena dia telah membantu Toke melarikan diri dari katak besar dan Toke telah memberinya makanan dan rasa terima kasih, itu berarti makhluk kecil itu tahu bagaimana bersikap dan dia berencana untuk memanfaatkannya demi keuntungannya sendiri. Wusun menawarkan kesepakatan kepada Toke, mengatakan bahwa di masa mendatang jika ada ancaman dia bisa datang kepadanya dan dia akan melindunginya. Sebagai gantinya hanya dengan satu syarat, dia harus menangkap serangga untuknya setiap hari. Dia berpikir dalam hati bahwa ini akan menjadi langkah yang brilian karena dia tidak bisa bergerak dan cambuknya memiliki radius terbatas. Tetapi dengan rekan yang dapat bergerak untuk membantunya menangkap serangga, dia dapat naik level dengan sangat cepat. Toke itu tampaknya sama sekali tidak senang dengan tawaran ini dan menatapnya dengan percaya. Wusun mulai beralasan bahwa memberinya serangga tidak hanya akan menguntungkannya, tetapi juga Toke karena dengan begitu ia akan dapat memberikan rasa aman yang lebih. Berkat fakta bahwa ia sendiri akan menjadi lebih kuat, Toke itu tampak puas dengan penjelasan ini dan tidak lagi menatapnya dengan tidak senang. Ia tampak menyetujui persyaratannya. Wusun menghela napas lega dan meyakinkannya bahwa karena mereka telah setuju, ia tidak akan mengecewakannya. Kemudian ia bertanya kepada Toke itu apakah ia marah dan menanyakan apa yang salah dengan penampilannya. Apakah ia tidak menyukai nama barunya? Ia harus menyalahkan penampilannya yang berwarna seperti kotoran untuk selamanya. Terserahlah. Dulu ia adalah siswa terbaik di kelas roket SMA dan sekarang ketika ia memberinya nama, bagaimana ia bisa mengeluh? Beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan cukup poin evolusi dan memakan serangga lain, ia dapat membuka kotak tempat ia memperoleh gen tanaman peringkat B anggur. Lokasi penyatuan gen ini adalah benih dan kemudian sistem bertanya apakah ia ingin menyatu. Gen ini diambil dari beberapa tanaman tahunan. Benih tanaman ini memiliki duri yang dapat menempel pada tubuh hewan yang lewat. Wusun senang karena dengan bantuan maskot kuning kecilnya ia dapat membuka kunci gen tanaman baru dalam beberapa hari. Namun ia masih bertanya-tanya bagaimana ia dapat menggunakan gen ini setelah penggabungan jika gen tersebut ada di dalam benih. Atas perintahnya roh sistem muncul dan segera membantunya melakukan penggabungan gen. Penggabungan berhasil dan sistem memberinya selamat kepadanya karena telah memperoleh gen baru. Sekarang ia dapat melemparkan air berduri dan memijat seluruh tubuh lawan-lawannya. Dan juga rasa segar dari benihnya akan tak terlupakan. Sistem memperingatkannya untuk berhati-hati saat berbicara dengan teman-temannya dan lawannya agar tidak sengaja melemparkan gelomboran kanker ke wajah mereka. Namun ketika ia mendengar tempat munculnya benih berduri, pahlawan kita sama sekali tidak senang dengan semua itu. Ia bertanya kepada roh pelayan apakah benih-benih ini akan memotong tenggorokannya. Roh pelayan Rohua tampaknya tidak terburu-buru menjawab pertanyaannya dan malah mengupil. Akhirnya mengambil beberapa emas dari sana. Ia segera melemparkan kepada Wusun yang kesal. Rohua terlepas dari tindakannya, memanggilnya tuan kecil yang meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang harus ia lakukan hanyalah membuka mulutnya sedikit lebih lebar dan mengeluarkan suara muntah dan semua biji pun keluar. Wusun memutuskan untuk mencoba dan suara-suara yang tidak menyenangkan memenuhi tempat terbuka itu. Pada akhirnya ia berhasil mengeluarkan banyak biji berduri. Setelah itu ia langsung batuk dan melalui batuknya mulai mencela roh itu bagaimana ia bisa mengkhianati kepercayaannya. Meskipun itu bukan rasa sakit yang hebat dari tenggorokannya yang terpotong, tetapi tenggorokannya terasa terbakar karena garukan.
Roh itu dengan acuh tak acuh menjawab kepadanya bahwa kekuatan besar datang dengan harga yang mahal. Ia menyarankan untuk mengabaikan sakit tenggorokannya dan mencoba kekuatan kanker. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mempelajari cara menggunakan kekuatan ini. Jadi ia memutuskan untuk menyentuh benih dengan salah satu tanaman merambatnya. Ternyata meskipun tanaman kanker ini tampak cukup tajam, ia mendapati bahwa ia tidak merasakan sakit saat menyentuhnya dengan tanaman rambatnya. Anehnya tanaman itu tidak sakit, dan itu karena tanaman rambatnya menjadi keras dan tebal setelah ditingkatkan. Dan dalam kasus itu, ia mampu membiarkan kreativitasnya mengalir bebas dan mewujudkan beberapa idenya yang berani. Ia telah menemukan cara untuk menghibur dirinya dengan biji-bijian. Untuk melakukannya, ia memberi tokek sehelai daun kering dan memintanya untuk menjauh. Tokek itu memegang daun kering itu dengan cakarnya dan menatapnya dengan penuh tanya. Tidak mengerti apa yang harus ia lakukan dengan daun itu. Akan tetapi Wusun bergegas menghampirinya dan bertanya mengapa ia berdiri di sana seperti batang kayu. Melihat tatapan tak percaya tokek itu, ia harus meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena ia pasti tidak akan bisa menipunya. Ketika tokek itu sudah cukup jauh, tokoh utama kita menyuruhnya untuk berhenti dan berdiri di sana. Dengan riang ia mengumumkan, "Lihat ini, ada camuk kecil yang terbang," dan ia melebarkan paku itu, membidik daun kering yang ada di cengkraman tokek. Akan tetapi ia tidak mengenai sasarannya, dan bukannya daun, ia malah menembak ekor tokek itu lagi. Tokek itu bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tokek itu baru menyadari ada yang tidak beres ketika potongan-potongan ekornya mulai menggeliat di belakangnya. Wusun menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan meminta maaf, meyakinkan tokek malang itu bahwa itu tidak sengaja. Namun permintaan maafnya tidak dapat mengembalikan ekor tokek malang itu, dan ia menunjukkannya dengan sangat jelas melalui tatapannya. Tatapannya membuat pahlawan kita kesal, yang berteriak marah kepadanya. Ada apa dengan tatapan menghina itu? Beraninya ia memandang rendah kakaknya seperti itu. Kemudian ia segera memutuskan untuk mengkoreksi diri dan mencoba lagi, yakin bahwa itu hanya kesalahan yang tidak disengaja dan sekarang ia akan berhasil. Dan yang mengejutkan semua orang, ia mengenai daun itu, tetapi tidak mengenai daun yang dibidiknya. Gecko menyadari bahwa ia tidak punya harapan dan hanya masalah waktu sebelum sesuatu yang lain tertembak. Ternyata semua biji berduri yang dilemparnya tidak mengenai sasaran dan mengenai semua semak dengan kecepatan seperti penembak jitu, sehingga tidak ada peluang bagi mereka. Atas jasanya yang luar biasa itu, Wusun jelas pantas diberi penghargaan medali ahli garis tubuh kadal. Tetapi ia tidak menyerah, meyakinkan dirinya sendiri bahwa hari ini akurasinya agak kurang. Tetapi tidak apa-apa, karena dengan latihan yang tekun ia pasti akan meningkatkan keterampilan melemparnya dan menjadi ahli ninja dalam hal akurasi. Beberapa hari berlalu seperti itu, Toke terus berburu serangga, meneror fauna arthropoda setempat, dan dilihat dari banyaknya serangga di mulutnya, ia sangat berhasil melakukannya. Setelah selesai berburu, ia mulai membuat lubang di pohon yang layu di dalam batang pohon yang ditampung air hujan. Dan ketika lubang itu sudah siap dan air kotor mengalir keluar darinya, si Toke mulai menuangkannya ke dalam mangkuk. Si malang itu berkeringat karena terus-menerus bekerja, tetapi ia tetap bergegas menemui temannya. Sementara si Toke bekerja keras, bunga kita hanya berjemur di bawah sinar matahari dan memakan serangga yang tersisa. Berbicara tentang kehidupannya yang keras dan mengeluh bahwa si kuning kecil terlambat. Ia lapar dan tidak mengerti mengapa ia masih merasa lapar setelah menjadi tanaman. Tetapi begitu ia mendengar suara dari semak-semak, ia segera menyingkirkan semua pikirannya. Ketika ia melihat seekor toke dengan mangkuk di telapak tangannya, ia berpikir bahwa begitu ia berbicara tentang setan, ia akan segera muncul. Tetapi semua kekesalan hilang ketika si Toke memberinya semangkuk air dan bahkan mengisi mulutnya dengan air dan menghujaninya dengan hujan dadakan. Wusun memuji si kuning kecil dengan mengatakan kepadanya bahwa ia cerdas, belajar dengan cepat, dan bahkan tahu cara menggunakan mangkuk untuk air.
Akan tetapi tampaknya semua kepandaiannya tidak sampai pada cara mengangkut serangga tersebut karena ia simpan di dalam mulutnya yang mengeluarkan air liur. Dan ketika ia meludahkannya ke tanah di depan bunga kita, serangga tersebut seluruhnya tertutup oleh cairan tak sedap itu. Jadi Wusun menyarankannya untuk mencari kulit pohon lain kali saat ia menangkap serangga dan menaruhnya di sana. Itu akan jauh lebih higienis dari itu. Namun kali ini ia cukup lapar untuk mengabaikan hal kecil seperti ini dan mulai memakan serangga. Setelah melahap beberapa serangga, roh sistem yang jelek itu muncul kembali di depannya dan memberi selamat kepadanya karena mendapatkan peti lain karena telah memakan lalat berkepala hijau. Peti ini membutuhkan 10.000 poin evolusi untuk dibuka seperti biasa, dan Ruhua bertanya kepadanya apakah ia ingin membukanya sekarang. Tetapi Wusun memutuskan untuk menyimpannya untuk nanti. Saat ini ia tidak menginginkan peningkatan baru karena ia belum belajar cara menggunakan Kang-Er dengan benar. Dan di atas semua itu, tanah di bawah terik matahari telah menjadi terlalu kering. Jadi ia harus meminta si tokek untuk mengambil air untuk membantunya tumbuh lebih subur. Meneguk air dan menyulap benih berdurinya, Wusun menikmati hidupnya dan bahkan berkata bahwa ini adalah kehidupan santai yang ia inginkan. Dan rasanya menyenangkan memiliki seseorang yang memberinya makan. Setelah menghabiskan airnya, ia memutuskan untuk mencoba melempar Kang-Er berdurinya lagi. Namun meskipun kali ini tokek itu memegang 3 daun sekaligus, ia tetap tidak mengenai satupun. Bahkan tembakan besar yang menyusul tidak membantu, dan ia tidak mengenai sasaran sekali lagi. Baru saja menegaskan kembali gelar penembak jitu paling kuat akurat di Wild West, dan ia tidak cukup mengenai sasaran sekalipun. Hal itu tampaknya tidak merusak suasana hatinya karena ia punya cukup waktu dan camilan serangga untuk terus berlatih. Jadi ia memerintahkan sahabat kuning kecilnya untuk mengumpulkan dan membawakannya semua Kang-Er. Wusun bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi ketat. Musuh bebuyutannya yang datang untuk membalas dendam adalah seekor katak besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk menyerang korban yang tidak menaruh curiga, yaitu seekor tokek yang pergi untuk mengumpulkan Kang-Er yang tersebar di sekitar tempat terbuka. Ketika ia telah mengumpulkan semuanya dan hendak pergi, katak itu tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak. Bahkan teriakan Wusun kepada tokek agar berhati-hati tidak membantu. Dan kodok dengan lidahnya yang panjang dan lengket memeluk tokek malang itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Wusun hanya bisa menyaksikan teman kuning kecilnya menghilang ke dalam mulut kodok yang tak berdasar itu. Tokek malang itu menjerit untuk terakhir kalinya dan menghilang. Ketika kodok menutup rahangnya, tampaknya nasib buruk tokek itu sudah berakhir. Wusun tidak percaya bahwa temannya telah mati begitu saja. Dia berteriak putus asa dan keras sambil masih mencoba meraih kodok itu dengan cambuknya, tetapi sudah terlambat untuk melakukan sesuatu. Situasi tokek itu tidak menyenangkan. Dia masih hidup, tetapi di dalam kodok dia tidak akan bisa bertahan lama. Makhluk malang itu terperangkap di dalam mulut raksasa itu yang sesekali mengepal, tetapi dia masih belum melepaskan biji berduri dari cakarnya. Dan itu memberinya harapan untuk melarikan diri. Dengan segala kecerdikannya, ia mengambil beberapa duri di telapak tangannya dan mulai menusuk kodok itu dari dalam dengan duri-duri itu. Mata kodok itu melala kesakitan. Pertama kali memakan mangsanya, ia meronta-ronta dengan keras di dalam perutnya. Ia tidak dapat menahan rasa sakit lebih lama lagi dan mulai bersiap untuk memuntahkan makan siangnya yang berduri. Kodok itu memuntahkan seluruh isi perutnya bersama dengan tokek dan aliran lendir yang menjijikan. Wusun telah mengucapkan selamat tinggal kepada temannya dan terkejut melihatnya lagi. Ia tidak mengerti mengapa kodok itu memuntahkannya. Apakah rasanya sama sekali tidak enak dan penampilannya yang berwarna seperti kotoran. Dengan satu gerakan telapak tangannya, kodok itu membuang mangsanya yang bau dan berduri itu dari lidahnya. Wusun melihat semua ini, teringat bagaimana ia pernah melihat video daring seekor kodok yang menelan serangga dan kemudian memuntahkannya. Jadi ketika kodok memakan sesuatu yang beracun, mereka memuntahkan perutnya untuk membersihkannya. Akhirnya ia dengan senang hati menyimpulkan bahwa itu karena si kuning sedang memegang Kang-Er di dalam cakarnya.
Jadi ia bergegas membawa toke itu kembali kepadanya dengan biji-biji berduri. Tapi karena ia memegang biji-biji itu di cakar depannya, kecepatannya sangat lambat dan kodok itu sudah berhasil menelan kembali ke perutnya. Dan mata kodok itu berbinar karena marah dan jengkel karena mangsanya pergi tepat di bawah hidungnya. Kodok itu tidak bisa begitu saja melepaskannya dan melompat lagi dengan mulut terbuka lebar, hendak menelan toke malang itu lagi. Akan tetapi karena lompatan ini, ia berhasil mencapai jangkauan cambuk Wusun. Dan ia membentangkan cambuknya dan bertanya kepada kodok itu bagaimana ia berani datang lagi. Apakah ia tidak ingat bagaimana itu terakhir kali. Kali ini dengan 2 cambuk sekaligus, ia tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Kodok itu tampaknya siap untuk serangan pertama dan menghindarinya. Ia bahkan berhasil meraih salah satu cambuk seperti terakhir kali dan mencoba menjulurkan lidahnya ke dalam bunga untuk akhir mencabutnya dari tanah. Wah, ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Lagi pula sulur bunga itu sekarang terlalu panjang, lebih panjang dari lidah kodok dan tidak bisa menjangkaunya. Wusun hanya menertawakan usahanya yang menyedihkan dan bertanya apa yang diharapkannya dengan mencoba gerakan yang sama terhadapnya untuk kedua kalinya. Apakah dia tidak menyadari perubahan itu? Seluruh bunga kita sekarang lebih panjang, lebih tebal dan lebih kuat dan sudah mulai menjerat kodok yang tak berdaya. Setelah mengikatnya lebih erat, dia mulai menariknya ke arahnya. Makhluk malang itu melawan sekuat tenaga dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi nasibnya sudah ditentukan. Karena terikat, dia sepenuhnya berada dalam kekuasaan bunga kita. Dan sekarang dia dapat dengan mudah mengangkatnya ke udara, menghilangkan semua dukungan di bawah kakinya, dan kemudian dengan kekuatan seperti itu mendaratkannya kembali ke tanah dengan kepala menunduk. Sehingga tanah berbatu berhamburan ke segala arah. Dari pukulan seperti itu mata kodok menjadi gelap dan dia kehilangan kesadarannya. Melihat betapa bekunya kadak itu, Wusun dengan angkuh menasihatinya. Jangan kira aku tidak bisa menanganimu hanya karena kau ketakutan. Ia pun memutuskan untuk mengajukan soal matematika kepada Wusun untuk memberitahu bahwa jika ia memuntahkan 5 kanguru setiap hari, berapa total kanguru yang akan dimuntahkannya setelah 10 hari. Jawabannya ada di dekat tumpukan benih berduri miliknya. Seperti yang diharapkannya, tanpa menunggu jawaban dari katak itu, ia melilitkan tanaman merambatnya di sekeliling katak itu dan melemparkannya langsung ke arah tumpukan duri. Dia membanting katak itu ke tumpukan duri-duri kecil. Tampaknya kemarahan atas semua penderitaannya itu membuatnya kewalahan, karena ia tidak berhenti di situ dan terus memukul katak malang itu berulang-ulang. Bahkan toke itu terkejut dengan kekejaman ini dan dengan gugup membayangkan bahwa ia bisa saja berada di posisinya jika ia tidak berteman dengan bunga gila ini. Wusun akhirnya tenang hanya ketika seluruh tempat terbuka itu tertutup awan debu dan katak itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia bertanya dengan ironis, tidak akan bangkit kembali kali ini ya? Setelah dipukuli seperti itu, tidak sulit bagi bunga itu untuk memotong katak yang sudah mati. Dan ketika ia memisahkan kaki katak itu, ia dengan puas menguji dirinya sendiri karena telah mengalahkan lawan yang begitu besar. Ternyata ia tidak menyangka benih berduri miliknya akan membantunya membunuh musuh dengan tangan. Kalau tidak, ia tidak mungkin menelan yang sebesar itu. Wusun tidak serakah dan memutuskan untuk berbagi sebagian kemenangannya dengan teman kecilnya yang terkejut itu. Namun melihat keraguannya, ia harus mengatakan kepadanya, "Ayolah kawan, kau harus berbagi keberuntungan dan kemalangan denganku. Jadi mari kita makan bersama." Mendengar ini, toke yang gembira itu segera menerkam makanan itu. Wusun juga mulai makan dan harus mengakui bahwa katak itu rasanya cukup enak. Akan tetapi ia bertanya-tanya apakah sistem akan memberinya peti karena memakan kodok itu berkeping-keping. Karena terakhir kali ia memakan sepotong ekor toke, ia tidak mendapatkan apapun. Namun ia tidak perlu menebak lama-lama karena saat berikutnya roh sistem yang menjijikan itu muncul dengan 2 peti. Wusun tidak memperhatikan kemunculan roh itu tetapi hanya senang menerima 2 peti sekaligus. Ia punya pertanyaan yang logis, mengapa ia tidak mendapatkannya saat menelan ekor toke terakhir kali?
Dan saat ia memakan sepotong kodok besar sekarang, apakah ia mendapatkan 2 peti sekaligus? Hua melihat Tokem makan daging dengan begitu lahap. Tampaknya tidak yakin mengapa bunga itu begitu beruntung. Jadi ia menjawabnya dengan tegas bahwa tampaknya sistem menganggap membunuh makhluk besar itu dan memakan gigitan pertama sebagai syarat yang cukup untuk mendapatkan peti. Tapi secara umum, aturan untuk mendapatkan peti agak berbeda. Untuk makhluk kecil yang dapat ditelan oleh inangnya dalam satu gigitan, ada peluang 100% untuk mendapatkan sebuah kotak. Sedangkan untuk makhluk yang lebih besar yang memerlukan kunyahan, ada peluang untuk mendapatkan sebuah kotak di setiap gigitan. Tapi semua ini juga bergantung pada keberuntungan. Jika keberuntungan sedang buruk, bahkan jika inangnya memakan seekor kodok utuh hingga perutnya pecah, mungkin hanya akan menghasilkan 1 kotak.